DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Ketua KPU Hashim Asyari terkait aduan perbuatan asusila kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda. Sebelumnya Hashim Asyari juga telah menerima sanksi etik serta beberapa kali peringatan keras terakhir dari DKPP atas beragam kasus, dari mulai proses pendaftaran Gibran Rakabuming hingga perjalanan pribadi bersama wanita emas. Dan malam ini kita akan membahas sanksi pemecatan Ketua KPU bersama Direktur LKBH FHUI sekaligus advokat pengadu, Mas Aristo Pangaribuan, dan Direktur Eksekutif Perludem, Mbak Hoirunisa Nur Agustiati. Selamat malam Mas Aristo, Mbak Ninis, apa kabar? Selamat malam Mbak, baik. Oke baik, saya akan ke Mas Aristo terlebih dahulu. Mas Aristo, setelah pembacaan putusan DKPP yang akhirnya mengenakan sanksi pemberhentian atau pemecatan terhadap Ketua KPU Hashim Asyari, apa tanggapan Anda dan juga klien Anda terkait hal ini? Jadi ini pertama bukan soal menang kalah ya. Jadi saya katakan ini saya dan klien saya ini antara di satu sisi memang ada rasa puasnya karena paling tidak kita melihat masih ada alat kontrol ya, alat kontrol etika paling tidak kepada Ketua KPU dan exercise kekuasaannya. Tapi yang kedua di satu sisi sebenarnya ironis juga bagaimana kita melihat seorang ketua KPU ya lembaga negara mengelola kekuasaannya. Jadi dengan mudah. Jadi begini, perkara ini kan ini katakan tindak asusila. Jadi saya mau katakan tindak asusila ini sebenarnya betul elemen utama, tapi ini adalah titik puncak. Untuk menuju titik itu dilakukan satu metodologi perbuatan ya, antara lain misalnya penyalahgunaan fasilitas jabatan yang tadi disebut, kemudian ada surat pernyataan, kemudian ada penggunaan tadi kamar-kamar apartemen untuk kepentingan pribadinya ya, menggunakan dengan anggaran KPU. Jadi ini ada satu metode perbuatan yang tujuannya dan titik puncaknya adalah tindakan asusila. Oke. Tindakan ini, metode ini dianggap DKPP dan kami yang juga berargumen bahwa ini melanggar paling tidak 4 asas. Ya, 4 asas penyelenggara pemilu, yaitu integritas, proporsionalitas, profesionalitas, dan tertib sosial. Begitu, Mbak. Oke, baik Mas Aristo, tapi saya ingin bertanya kembali, memang hal ini yang Anda harapkan ya, pemecatan Ketua KPU RI ini adalah hal yang Anda harapkan bersama dengan klien Anda atas kasus perbuatan asusila ini? Betul, jadi memang permohonan kita itu adalah memberhentikan ya, baik. Hashim itu dari jabatan ketua dan juga anggota KPU, jadi dua-duanya. Baik, oke. Ini adalah sanksi yang paling tinggi. Kenapa? Tipologi perbuatan ini tuh mirip-mirip sebenarnya kalau masih ingat dengan Hasnaini tadi disebut dengan wanita emas. Betul. Karena tipologi perbuatannya mirip dan sebelumnya sudah diberikan peringatan keras terakhir, maka kita berargumen bahwa kali ini karena pelanggarannya juga bahkan menurut saya ini lebih serius daripada Hasnaini yang sebelumnya, dia harus diberikan sanksi terberat. Jadi pemberhentian sebagai ketua KPU dan juga anggota KPU. Baik, terkait dengan peringatan keras terakhir ini saya ingin bergeser ke Mbak Ninis. Mbak Ninis, kita mengingat ini bukan kasus pertama yang melibatkan Ketua KPU Hashim Asyari. Bahkan sebelumnya seperti yang telah disebutkan, DKPP ini sudah berkali-kali menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir hingga akhirnya ada pemecatan di hari ini. Kenapa rasanya begitu alot bagi DKPP untuk melakukan pemberhentian tetap ke Ketua KPU sampai ada peringatan keras berkali-kali? Ya, ya tentu ini juga menjadi pertanyaan publik ya Mbak. Kan saya rasa sudah banyak sekali, kayaknya hampir tiap bulan mungkin ada ya, KPU itu diadukan ke DKPP, ada sanksi peringatan keras. Tadi disebutkan kasusnya wanita emas, lalu misalnya soal putusan 90 ya terkait PKPU pencalonan Pilpres, kebocoran data pemilih, pencalonan napi koruptor misalnya. Jadi banyak sekali sudah sanksi peringatan keras terakhir dari DKPP. Nah sehingga apa yang diputuskan DKPP hari ini itu kan kalau kemudian DKPP misalnya DKPP memutuskannya peringatan lagi kan publik juga bertanya-tanya kok DKPP nggak bisa memberikan sanksi yang bisa memberikan efek jera. Nah hari ini siang tadi ya sore tadi saya rasa publik kemudian bisa apa yang terjadi hari ini ya bisa kemudian kembali lagi muncul ya kepercayaan tadi misalnya Mas Aristo katakan pagar penjaga etiknya tuh masih berfungsi gitu loh DKPP dan ini juga seharusnya menjadi warning bagi penyelenggara pemilu ya karena kasus asusila di penyelenggara pemilu ini bukan baru terjadi saat ini.
periode-periode sebelumnya, di masa-masa sebelumnya, bukan hanya di level nasional, tapi juga di level daerah itu tetap gitu ya. Kan kita tidak ingin lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang diharapkan publik punya integritas tinggi, tapi malah terjerembab dengan kasus asusila. Nah, hari ini sebetulnya menjadi warning nih bagi penyelenggara pemilu kita supaya tidak main-main, bahwa jangan menyalahgunakan relasi kuasa, jangan menyalahgunakan fasilitas pribadi, fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Dan tadi saya mau menambahkan Mas Aristo, tadi dikatakan ada metodenya, dan itu kan tadi kalau di KPP di awal saat membacakan putusan itu diawali di KPP mengatakan bahwa ada peraturan internal KPU yang diubah terkait dengan bagaimana sesama penyelenggara pemilu ini tidak diperbolehkan untuk punya hubungan pernikahan baik resmi, siri ataupun kehidupan bersama dengan sesama penyelenggara pemilu. Awalnya ada aturan itu, tapi kemudian di periode yang saat ini diubah. Nah, ini kan kemudian kita melihatnya menjadi sesuatu yang sistematis gitu ya untuk menuju tadi ya yang ujungnya adalah perbuatan asusila tadi, Mbak. Oke, jadi menurut Anda sanksi pemecatan ketua KPU ini sudah tepat begitu ya, Mbak Ninis ya? Iya, saya rasa ini sudah tepat. Pertama ini berulang, lalu sistematis gitu ya. Tadi ada metode yang digunakan sedemikian rupa untuk kemudian memberikan keuntungan pribadi. Dan tadi ini kasus yang kan publik juga menunggu nih ketegasan dari DKPP setelah diberikan peringatan keras terakhir berkali-kali. Ya seharusnya kalau sudah terakhir ya sudah selesai gitu ya, dan hari ini saya rasa DKPP bisa membuktikan itu. Oke, baik. Saya ingin kembali bergeser ke Mas Aristo. Mas Aristo, kasus klien Anda ini kan adalah tentang perbuatan asusila. Apakah klien Anda ada rencana untuk membawa kasus ini ke ranah pidana atau sudah cukup dengan sanksi pemecatan dari DKPP ini? Jadi ini masih dipikirkan ya, bahwa dengan putusan DKPP ini kita one step closer untuk pidananya, itu betul. Tapi di sisi lain, ya klien saya ini ada juga keinginan dia ingin move on dengan hidupnya. Karena perkara seperti ini emotionally draining, Mbak. Untuk dia maju ke titik ini, kemudian persidangan, itu saja sudah menghabiskan energi yang luar biasa. Tapi memang itu masih dalam konsiderasi, masih dipertimbangkan. Kenapa? Karena dia domisilinya di Belanda. Dia ini untuk perkara ini, untuk memperjuangkan keadilan, dia itu bolak-balik Jakarta, Belanda. Jadi ada dua pertimbangan, bahwa dengan putusan ini memang ada tindakan asusila itu kan dikonfirmasi oleh DKPP. Artinya sudah ada fundamental yang kuat untuk melaporkan pidana, itu satu hal. Tapi di sisi lain, ya realitas kehidupan ada kemungkinan juga dipertimbangkan dia mau move on hidupnya, karena dia bolak-balik diperiksa, kemudian nanti ada sidang. Itu kan untuk perempuan apalagi ya, itu emotionally draining lah untuk korban. Oke, jadi masih dalam tahap pertimbangan ya Mas Aristo. Saya ingin ke Mbak Ninis kembali. Mbak Ninis, ini juga yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Setelah akhirnya Ketua KPU RI dipecat, bagaimana kemudian mekanisme untuk pengisian kursi Ketua KPU? Ya, pertama hari ini tentu ya setelah ada putusan DKPP, saya rasa anggota KPU yang ada 6 orang itu harus segera pleno untuk memutuskan ketua sementara. Jadi mereka memutuskan dulu ketua sementara supaya proses administrasi di internal lembaga KPU bisa berjalan. Nah kemudian selanjutnya tadi kan DKPP mengatakan bahwa menyerahkan kepada Presiden ya untuk mengeluarkan Kepres dalam waktu 7 hari. Nah setelah Presiden dalam waktu 7 hari ini kalau bisa cepat gitu ya memutuskan Kepres pemberhentiannya, lalu DPR harus segera melakukan proses PAW-nya. Penggantian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU, kan seharusnya 7, hari ini diberhentikan 1. Nah nanti setelah sudah ada 7 anggota KPU, mereka bisa pleno kembali untuk menentukan ketua yang definitif, karena ketua KPU itu kan dipilih oleh sesama anggota KPU-nya, Mbak. Oke, Mbak Ninis, Anda kan juga mengenal seluruh komisioner KPU yang saat ini masih aktif ya. Menurut Anda, prediksi Anda siapa yang paling potensial menggantikan Hashim Asyari? Ya, seharusnya pertimbangan etis, integritas itu harusnya jadi pertimbangan. Dan saya rasa gampang saja, dilihat saja gitu ya dari berapa banyak yang mereka yang dilaporkan ke DKPP. Saya rasa kalau pertimbangan ketua kan tadi, ketua yang nantinya akan terpilih itu kan harus kemudian bisa mengembalikan marwahnya KPU lagi nih. Setelah kita kemarin pemilu, lalu banyak sekali kasus, banyak sekali laporan pelanggaran etik di DKPP, ya seharusnya yang dipilih di antara 7 anggota KPU nanti, ya yang integritasnya paling baik di antara mereka gitu ya.
kan kalau dari urut-urutan PAW-nya tuh sudah ada namanya, ya mereka berembuk. Dan tidak, saya rasa sudahlah, jangan lagi misalnya saling berebut gitu ya untuk jadi ketua. Ya perlu mawas diri lah. Apa yang terjadi di KPU hari ini kan seharusnya juga menjadi refleksi juga ya untuk KPU mengembalikan citra gitu ya, membalikan martabatnya kepada publik, apalagi kita juga akan mau pilkada kan di bulan November nanti. Jadi ini sebenarnya momen juga untuk KPU supaya berbenah secara internalnya, menghidupkan pengawasan internalnya supaya kejadian-kejadian serupa tidak terjadi lagi. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Aristo. Mas Aristo, setelah putusan DKPP pemecatan Ketua KPU hari ini, apakah ada obrolan-obrolan yang Anda lakukan dengan klien Anda? Mungkin ada permintaan perlindungan atau mungkin ada langkah-langkah hukum selain menarik ini ke ranah pidana? Atau apa selanjutnya yang akan direncanakan, Mas Aristo? Semua langkah hukum sudah di-exercise ya, kecuali pidana. Jadi sebelum ke DKPP itu kan dibarengi juga dengan kita mengadu ke Komnas Perempuan dan juga ke Komnas HAM. Komnas Perempuan dan Komnas HAM itu ikut dalam persidangan ini dan ikut memberikan pendapatnya. Dan pendapatnya itu dikutip juga di dalam putusan DKPP. Kalau Mbak lihat, artinya menguatkan persoalan ada relasi kuasa. Kenapa? Karena ada perdebatan ya soal misalnya tentang bagaimana relasi kuasa itu direfleksikan, apakah ini ada konsen atau tidak. Jadi sudah ada pendapat dari Komisioner Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk itu. Jadi kalau pertanyaannya langkah hukum apa, semua sudah di-exercise kecuali pidana. Baik, terakhir saya ingin ke Mbak Ninis. Mbak Ninis, mungkin singkat saja Mbak, mengingat pilkada akan berlangsung dalam hitungan bulan lagi, November 2024. Apakah sekiranya hal ini akan mempengaruhi persiapan pilkada serentak di 2024? Ya, sebetulnya kalau pilkada yang in charge langsung kan adalah KPU yang ada di daerah ya, masing-masing daerah. Jadi kalau di level nasional itu levelnya pembuatan kebijakan. Nah, tapi tetap krusial gitu ya, karena PKPU pilkada gitu kan, itu kan harus disiapkan oleh KPU. Nah, makanya segera diproses nih, kepresnya diproses Presiden, DPR segera PAW, sehingga komplit anggota KPU-nya 7 dan bisa melanjutkan pembuatan kebijakan-kebijakan untuk pilkada. Gitu, Mbak. Oke, kita juga masih akan menunggu bagaimana nanti dari Presiden suratnya turun dan juga bagaimana nanti proses ini akan berpengaruh pada Pilkada Serentak 2024. Kita berharap situasi tetap kondusif ya. Terima kasih telah bergabung malam hari ini. Ada Direktur LKBH FHUI sekaligus advokat pengadu Aristo Pangaribuan dan Direktur Eksekutif Perludem Khairunisa Nur Agustiati. Selamat malam Mas Mbak semuanya, sehat selalu. Selamat malam.